Hai guys, penduduk bumi, penduduk luar bumi, penghuni alam nyata, alam gaib, alam baka, alam kandungan, alam semesta yang indah ini. Welcome back to Anchorpedia. Aku percaya bahwa dunia ini adalah dunia yang penuh dengan misteri. Dan aku percaya kalau para elit global atau orang-orang yang berpengaruh di dunia menyembunyikan rahasia-rahasia yang besar. Salah satunya adalah keberadaan SCP Foundation. Ada yang pernah dengar tentang SCP? Atau kalian ada yang baru dengar? Oke, sekarang aku bakal membahas tentang ini. So, sebelum itu jangan lupa buat klik like-nya, lalu subscribe biar aku lebih semangat ngonten untuk kalian. And now, let's get to the story. Nah, jadi SCP Foundation atau Secure, Contain, and Protect adalah organisasi fiktif yang ditulis oleh proyek fiksi kolaboratif berbasis web dengan nama yang sama, yang bertanggung jawab untuk melacak dan menangani individu, entitas, lokasi, dan objek yang melanggar hukum alam. Nah, objek-objek itulah yang diberi nama dengan SCP. Nah, melanggar hukum alam di sini tuh bisa dikatakan berkemungkinan mengancam kehidupan manusia. Makanya mereka tuh menyembunyikan keberadaan SCP biar nggak menimbulkan kepanikan massal gitu guys. Dan keberadaan organisasi bisa dibilang sampai sekarang tuh masih menjadi misteri. Sebenarnya organisasi ini tuh ada atau cuma sekedar cerita horor dari situs web yang iseng-iseng aja gitu. Dan dikemas melalui gaya penulisan ilmiah dan akademis dengan kualitas penulisan yang tinggi. Banyak yang percaya, ada juga yang nggak percaya tentang keberadaan SCP ini. Objek-objek SCP itu biasanya random banget guys. Nggak melulu makhluk hidup yang dikategorikan sebagai makhluk SCP. Melainkan bisa juga merupakan benda mati, bahkan sebuah tempat gitu guys. Nah, jadi objek-objek SCP itu juga mempunyai tingkatannya masing-masing. Mulai dari yang paling rendah atau yang paling bisa dikendalikan sampai yang paling tinggi, yaitu yang paling berbahaya. Dan tingkatan-tingkatannya tuh memiliki namanya masing-masing. Namanya adalah Safe, Euclid, dan juga Keter. Tingkatan yang paling rendah atau Safe adalah prosedur SCP atau objek karantina FCP yang paling aman dan tidak berbahaya. Kalaupun berpengaruh bagi umat manusia, itu pun biasanya pengaruhnya nggak terlalu berdampak negatif gitu dan signifikan, serta waktunya biasanya sementara aja. Kebanyakan prosedur yang masuk ke kategori safe adalah merupakan SCP yang berbentuk benda-benda yang tidak terlalu agresif. Tingkatan selanjutnya adalah Euclid. Euclid merupakan prosedur SCP atau objek karantina SCP yang sudah dicampurkan dengan komponen-komponen mesin, zat kimia berbahaya, dan bahan-bahan lainnya. SCP kelas Euclid ini memiliki sifat yang cukup berbahaya, tapi ada juga yang nggak berbahaya, jadi beragam gitu guys. Terkadang SCP kelas ini juga memiliki perilaku yang sulit ditebak dan kesadaran yang bersifat tidak terduga oleh manusia. Kayak cewek aja ya guys, sulit ditebak. Tingkatan yang terakhir dan tingkatan yang paling berbahaya adalah Keter. Keter merupakan prosedur penanganan SCP atau objek karantina SCP yang memiliki bentuk aktivitas permusuhan dengan manusia yang paling aktif, dan mereka juga membenci manusia dan terkadang mencoba untuk menghancurkan manusia dengan berbagai macam cara. Intinya SCP kelas Keter ini adalah objek SCP yang paling berbahaya dan juga ganas. Mereka juga membutuhkan sistem karantina yang khusus dan sangat-sangat kompleks melebihi SCP tingkat Safe atau Euclid. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau kalian masih bingung sebenarnya SCP Foundation itu apa? Jadi secara singkat, SCP Foundation itu adalah sebuah organisasi yang menangani makhluk-makhluk misterius. Ya iya gitu kan ya guys. Gimana sih ini malah muter-muter gitu ya guys? Oke lah guys, aku langsung aja kasih ke kalian beberapa contoh SCP-SCP
yang paling berbahaya. Yang pertama tentunya adalah SCP yang pertama kali ditemukan, yaitu SCP-001 atau The Gate of Guardian. Kalau dilihat dari fotonya sih ini mirip kayak penggambaran malaikat-malaikat gitu ya guys, bercahaya dan juga bersayap. Dan The Gate of Guardian ini masuk ke kategori Keter. Karena memang katanya SCP ini tuh adalah SCP yang paling berbahaya dari SCP manapun yang pernah ditemukan. Gak banyak juga informasi yang aku temukan karena lihat aja deh. Di situs resminya aja cuma ada kayak gitu doang. Beberapa katanya aja ada yang disensor-sensor gitu guys. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu? Sumber lain sih menyebutkan bahwa SCP-001 ini belum banyak diteliti karena memang resiko untuk menyentuhnya belum terbayangkan oleh akal manusia normal. Jadi kalau nggak normal bisa membayangkan gitu guys. Nggak tahu ya guys. Sampai sekarang tempat tinggal SCP-001 ini masih dirahasiakan. Organisasinya sendiri juga tidak berupaya untuk menahannya di suatu tempat. Jadi membebaskannya gitu guys. Tapi tetap diawasi secara ketat. Takutnya SCP-001 ini sewaktu-waktu bisa aktif dan menyerang atau berpengaruh ke kehidupan manusia. Next, SCP-015. Yap, seperti pada gambar, SCP ini kelihatannya tuh kayak kumpulan pipa bawah tanah yang amburadul. Tapi SCP ini masuk ke kategori Euclid. Kok bisa kumpulan pipa bawah tanah masuk ke SCP kategori Euclid? Jadi di website resminya tuh tertulis deskripsi SCP-015 adalah massa pipa, ventilasi, boiler, dan berbagai macam peralatan perpipaan lainnya yang sepenuhnya mengisi gudang di pip sensor. Gak tahu di mana. Pipa-pipa tersebut nampak tumbuh saat tidak diamati. Jadi kalau lagi diamati, pipa-pipa tersebut tuh kayak ya udah gitu aja gitu, nggak bergerak atau nggak tumbuh. Tapi kalau lagi nggak diamati, mereka tumbuh. Mereka juga mencoba untuk terhubung ke struktur terdekat melalui sistem saluran pembuangan pipa bawah tanah. SCP-015 ini berisi lebih dari 190 km atau sekitar 120 mil pipa dengan diameter yang beragam, mulai dari 2,5 cm hingga yang paling besar berdiameter sekitar 1 meter. Beberapa pipa juga terlihat seperti pipa yang baru, tapi beberapa pipa juga terlihat seperti pipa lama yang berkarat dan bocor. Nah, pipa-pipa ini dilaporkan terbuat dari tulang, kayu, baja, abu yang dipres, daging manusia, kaca, dan granit. Tidak ditemukan pipa-pipa yang terdiri dari timbal, plastik PVC, tembaga, atau bahan tradisional lainnya yang umum digunakan untuk membuat pipa. SCP-015 ini bereaksi terhadap alat dan agresi. Setiap personel yang bertindak kasar, membawa peralatan, atau mencoba merusak, bahkan memperbaiki SCP-015 dengan cara apapun, akan memicu reaksi dari SCP-015 itu. Reaksinya adalah setiap pipa yang di dekat subjek akan meledak dan menyemprot subjek selama beberapa detik sebelum aliran tersebut benar-benar berhenti. Tiba-tiba berhenti gitu guys. Cairan yang disemprotkan oleh pipa tersebut dilaporkan mengandung minyak, merkuri, tikus, serangga yang belum teridentifikasi, kaca tanah, air laut, isi perut, dan juga besi cair. Pipa itu akan terus-menerus meledak di dekat objek sampai objek itu mati atau mundur. Sejauh ini, SCP-015 telah dilaporkan menempel ke 11 gedung yang berada di sekitar tempat tersebut, dan sampai saat ini, sejauh ini
telah dilaporkan 11 petugas SCP Foundation yang tewas dan juga 20 lainnya hilang di lokasi tersebut. Laporan ini dibuat setelah terdengarnya bunyi benturan dan teriakan dari dalam lokasi SCP-015 tersebut. Oke, next, SCP-173 atau The Sculpture. Coba deh, apa first impression kalian ketika kalian melihat foto ini? Aneh ya? Kayak boneka yang mirip manusia, tapi dengan proporsi tubuh yang gak seimbang. Kepalanya kelihatan besar banget, tapi tangan dan kakinya kelihatan pendek banget. Wajahnya juga aur-auran tuh, tapi ya seperti itulah bentuk dari SCP-173 ini. The Sculpture atau SCP-173 digambarkan dengan wujud patung buatan salah seorang pematung dunia yang terkenal. Namun tentu saja dirahasiakan siapa pematung tersebut. Yang menjadi menyeramkan adalah bahan bakunya konon berasal dari organ tubuh manusia. Pada awalnya, SCP-173 ini memang nampak seperti patung-patung pada umumnya, yang merupakan benda mati. Tapi, beberapa kali ditemukan SCP-173 ini tiba-tiba berpindah-pindah tempat dan juga mengeluarkan suara misterius. Nah, karena berbahaya, SCP-173 ini pun dikerangkeng atau dikurung di dalam suatu tempat yang mirip penjara. Nah, tentunya petugas-petugas SCP Foundation harus membersihkan dan mengecek secara berkala ruangan tersebut dan juga SCP-173 tersebut. Namun, untuk memasuki ruangan itu harus dengan prosedur-prosedur yang sangat-sangat khusus dan harus dilakukan dengan hati-hati. Prosedurnya adalah ketika personel memasuki ruangan atau wadah SCP-173 tersebut nggak boleh sendirian. Harus ada minimal 3 orang yang masuk ke dalam. Mereka memang boleh masuk kapan saja, namun dengan secepat kilat mereka harus langsung menutup pintunya di belakang mereka. Dan setiap saat mulai dari mereka masuk ke dalam ruangan tersebut, harus ada minimal 2 orang yang menjaga kontak mata langsung ke SCP-173 itu dari awal hingga akhir. Dan kontak matanya itu harus terus-menerus dijaga. Jadi nggak boleh kedip sekalipun. Karena kalau sampai mereka berkedip, akan fatal banget akibatnya. SCP-173 ini akan langsung menyerang dengan cara mematahkan leher mereka dengan secepat kilat. Makanya kalau ada salah satu dari mereka yang mau berkedip, mereka harus bilang dulu ke teman yang lainnya untuk gantian menatap SCP-173 itu. Ternyata repot dan bahaya banget yang ngurusin SCP-173 ini. Kalau kalian disuruh kerja kayak gitu, kira-kira kalian berminat gak? Meskipun ditawarin gaji yang sangat-sangat tinggi. Kalau aku sih mending konten aja ya buat kalian. Oke deh ya, segitu dulu konten aku kali ini. Sebenarnya masih banyak banget SCP-SCP yang konon ada di dunia ini. Bahkan katanya jumlahnya sampai ribuan gitu guys, saking banyaknya. Dan itu juga masih berkemungkinan untuk bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Jadi nggak mungkin dong ya kalau aku bahas dalam satu video yang sama. Makanya kalau kalian mau part 2-nya, kalian harus komen yang banyak. Oke? Jangan lupa buat subscribe dan like juga video ini buat konten-konten horor menarik aku lainnya. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.